Rencana aksi nyata pada PPL Siklus 2 oleh saya Triani Handayani SPD dengan materi matematika peminatan kelas 11 kedudukan titik terhadap lingkaran. Kita simak sama-sama video PPL saya berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, kita jumpa lagi ya. Pertemuan yang ketiga untuk matematika peminatan. Nah sekarang sebelum kita memulai pelajaran, ada saran untuk Berdoa. Mas, saya untuk memimpin teman-teman yang berdoa. Silakan. Betul siap. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, alhamdulillah ya, semoga pelajaran kita hari ini berkah ya. Saya absen dulu ya. Alfa. Hadir Bu. Ya, kemudian Amira. Amira berapa kata? Sakit Ibu. Tadi. Ya. Andre. Hadir dulu. Ya. Admin. Hadir Bu. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya. Kemarin sudah bersama lingkaran, ya. Bersama lingkaran. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Ini dia, si materinya. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Bisa dibaca ya? Bisa. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, ini dia kompetensi dasarnya. Bisa dilihat? Bisa. Menganalisis lingkaran secara analitik, kemudian yang berikutnya menyelesaikan masalah yang terkait dengan Lingkaran. ini dia IPK-nya yang akan kita capai, indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, menentukan hubungan kedudukan titik terhadap lingkaran, kemudian menyimpulkan rumus kedudukan titik terhadap lingkaran, kemudian menggambar kedudukan titik terhadap lingkaran, dan yang berikutnya memecahkan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik terhadap belajar untuk hari ini. Saya harapkan kalian itu bisa yang pertama menentukan hubungan kedudukan titik terhadap lingkaran, kemudian menyimpulkan rumus kedudukan titik terhadap lingkaran, yang ketiga menggambar kedudukan titik terhadap lingkaran, dan yang terakhir memecahkan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang kita akan simak hal di luar kendali kamu yang bikin kamu stres. Nah ini kebiasaan usia-usia masa lalu dan lain-lain. Yang bisa kamu lakukan adalah menenangkan diri kamu dengan berdoa dan mengubah mindset kamu terhadap hal itu. Nah, dengan mengenal lingkaran yang bisa kamu kontrol atau tidak, itu akan sangat membantu kamu dalam mengatur pola dan bahasa yang tepat serta membangun hubungan sama orang lain. Tapi motivasinya tentang kita bisa mengendalikan stres ya. Kebanyakan kalau kita ini di usia sekarang ini materi yang sebelumnya ya masih beda. Masih beda. Yang pertama ini ada berapa bentuk persamaan lingkaran? Siapa yang bisa katakan? Hanya Amin jawabannya? Ya, Amin silakan. Apa? Ada berapa bentuk persamaan lingkaran? Ada 3 persamaan lingkaran. Siapa yang bisa? Bagaimana persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jarinya R? Siapa yang bisa? Ya. Kedudukan titik terhadap lingkaran itu seperti apa sih kalau dalam kehidupan sehari-hari? Ya kita simak sama-sama di sini. Nah, ini contohnya kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi kalau pada saat
PPDB, penerimaan siswa baru itu kan kayak tahun kemarin dan 3 tahun sebelumnya itu dalam penetapan penerimaan peserta didik baru di sekolah SMA Indonesia menggunakan sistem zonasi. Ya, sudah pakai sistem zonasi. Jadi ada titik-titik tertentu, tempat-tempat tertentu di daerah mana ini dia masuk dalam zonasi. Jadinya di sini bisa dilihat daerah yang berada di luar zona apakah bisa masuk di SMA Indonesia dan pada titik daerah mana itu. Nah, itu juga bisa digunakan dalam kehidupan seharian. Nah, ini contohnya, kalau ibu membuat dalam bentuk diagram menggunakan GeoGebra. Ini anggap titik 0,0 ini adalah sekolah kita, SMA Indonesia. Kemudian di sini ada di titik ini Desa Bara. Kemudian di sini ada Desa Bawi. Kemudian di sini juga ada Desa Kemudian di sini ada namanya di paling bawah Desa Simpasai. Ya, Simpasai. Di sini bisa dilihat dari kedudukan titik-titik ini diibaratkan dia sebagai desa atau kelurahan yang ada di sekitar SMAN 2. Nah, jadinya apakah di Desa Bawi ini termasuk dalam zonasinya SMA 2, Desa Bawi juga, Desa Bakajaya atau Desa Simpasai? Ya. Nah, ini akan kita pelajari untuk materi sekarang kedudukan titik terhadap lingkaran dengan aplikasi yang namanya GeoGebra. Bisa juga biasanya kita dengan manual, dengan hitungan misalnya ada titik 0,0 kemudian jari-jari berapa kita bisa hitung secara manual disubstitusikan. Tetapi ada yang namanya aplikasi GeoGebra, itu memudahkan. Nanti aplikasi GeoGebra itu tinggal dimasukkan titik-titiknya dibuat lingkaran seperti yang tadi, ditentukan saja dari melihat gambarnya saja sudah bisa lihat ya bahwa dia itu berada di dalam lingkaran, luar lingkaran atau pada lingkaran. Kita lihat sama-sama. Kita perhatikan bersama. Di sini ada seorang atlet panah sedang latihan memakai garis CP atau PC. Perhatikan itu dengan jari-jari hubungannya bisa terlihat jelas. Kalau dari sini adalah dia itu lebih pendek ya. PC itu kurang dari jari-jari. Jadi kedudukan titik di dalam lingkaran itu dipanjangnya untuk semua sembarang titik. Dengan kita ganti dengan A dan B-nya kita ganti dengan B, kemudian kita substitusikan ke persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan M kuadrat, maka akan kita peroleh A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari M kuadrat. Jika hasilnya demikian, bisa disimpulkan bahwa titik A dan B terletak dari lingkaran. Nah, selanjutnya yang kedua, jika titik itu berada pada lingkaran seperti titik B. Jadi di sini terlihat jelas bahwa PB itu sama dengan jari-jari lingkaran. Di panjang PB dan PE pasti sama ya. Jadi jika ada titik pada lingkaran, ya jarak pusat lingkaran ke titik B itu sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, sehingga apabila di sini apabila titik B itu saya kasih koordinat titik A, B, jadi X-nya diganti dengan A dan Y-nya itu sama dengan B, kemudian disubstitusikan ke D itu saya kasih koordinat A, B seperti tadi, sehingga apabila X diganti dengan A dan Y ini sama dengan B, kemudian kita substitusikan ke bentuk persamaan lingkaran dengan pusat 0,0, maka akan diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari R. Menggambarkan saja. Sedangkan kalau misalnya nanti menentukan titiknya itu apakah berada pada lingkaran, dalam lingkaran atau luar lingkaran itu kita memakai rumus yang seperti biasa. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Nah, sekarang kita masuk ke masalah yang kedua. Nih, masalah yang kedua kita lihat ada tentang Gunung Agung yang Eropa.
bisa harus kontrol. Dari rekaman kamera pemantau pusat teknologi dan mitigasi bencana teknologi atau PPM dan mitigasi sekitar tentang sistem terbuka atau teknologi saat siswa untuk membawa minimal satu masker seperti ini, alat pelindung diri. Nah, ini kenapa dibahas tentang masalah erupsi dengan berkelompok, ya. Nanti ibu akan bagikan RKPD-nya. Silakan kalian berkelompok dulu. Seperti yang sudah ibu bagikan kemarin, ya. Secara heterogen, silakan langsung berbalik posisinya, silakan. Ini sekarang ibu bagikan RKPD-nya. Silakan dikerjakan. Dilihat sama-sama. Diperhatikan. Dan di sini. Ya, silakan didiskusikan dulu. Perhatikan, itu namanya dulu, nama anggota kelompok. Namanya. Ya, silakan. Tulis. Ditulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa aja. Kemudian diperhatikan, dibaca, didiskusikan. Iya, masing-masing titiknya itu masing-masing. Kalau kayak pakai juga, dia gampang bisa langsung tahu bisa berapa. Nah, tekan nomornya 0, berapa itu? Min 4. Nah, ini 4. Nah, enter. Nah, 13 radius. Masih tadi di dalam radius yang Gunung Agung itu. Masukkan semuanya di titiknya. Nanti di sini ditulis lagi. Desa Culik itu bagaimana posisinya? Apakah dia berada di? Masuk dalam radius. Tiba ada 3. Isi data. Bacakan data masing-masing.
Sayang tadi yang terbesar kan baca posisinya tulislah persamaan yang memodalkan jawaban maksimum dari pusat lingkarannya berapa tadi itu baca ini apa nih pusat lingkarannya 0,0 ya kan pusatnya kayak persamaan kemarin kan posisi di 0,0 kemudian ini nggak tadi itu sama ada jari-jarinya berapa? Berapa jari-jarinya? Mana tadi? Ini kan? Nah, itu dia maksudnya jari-jarinya. Ya. Apa? Nanti dia sudah sakit ya? Nah, ini posisinya. Ya, yang seperti ini pusatnya ini. Kalau pusatnya di 0,0, maka dia itu lingkarannya kayak gimana? X pangkat, ada X pangkat ini, pangkat 2. Nah, itu kalau X pangkat 2 ini masih ini namanya. Kalau lingkaran seperti pertemuan kemarin plus Y pangkat. Substitusi titik 6,1 kebersamaan jangkauan maksimum erupsi. X pangkat 2 Mana posisinya? 37 lebih kecil dari 49. Ya, posisinya jadinya bagaimana? Berada pada apa kedudukannya pada lingkaran? Berada di dalam lingkaran. Ya, ini kasih besar lagi. Kurang paham temannya itu. Titik 9,4. Bagaimana kedudukan titik ini pada lingkaran? 9,4. Berada di luar lingkaran. Berada di luar lingkaran. Bagaimana Pak? Kenapa? Sudah. Dia dengan geogebra langsung dituliskan. Tetapi kalau dia dengan panggungan nanti seperti ini, ya. Silakan. Caranya mereka tepuk tangan buat kelompok. Sekian dari hasil presentasi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian kelompok berikutnya masih yang sama tentang posisinya juga. Posisinya sama, tinggal memasukkan saja. Kelompoknya siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indi. Saya Jaya, saya Andre, saya Jumat Gensa. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan titik lingkaran dengan menggunakan GeoGebra klasik. Kalau ini bukan GeoGebra, tapi disubstitusikan. Ya, kalian tadi kelompok Indonesia sudah dengan GeoGebra. Sekarang kami dengan penghitungan substitusi. Silakan. Yang di desa apa itu? Desa. Ya, silakan ditulis. Desa. Kami sebenarnya membacakan. Nanti Anda yang menjelaskan. Nanti Anda yang jelaskan ya. Iya. Yang kita ini saja kan? Iya. Kemudian nanti selanjutnya kelompok yang
Titik berapa itu? Iya. Sama 49. Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan dia? Apa dia? Kalau lebih kecil bagaimana? Apakah dia di dalam lingkaran, di luar lingkaran, atau berada pada lingkaran? Di dalam lingkaran. Nah, karena dia lebih apa tadi nilai ini? Terus ditulis yang itu kesimpulannya. Dituliskan. Itu kesimpulannya. Nggak sampai hanya angkanya saja, tapi dijelasin hanya akan nambah sama formula bagaimana? Maka letak desa Bekasi Besaki di dalam radius bahaya erupsi Gunung Agung. Ya, jadinya karena lebih kecil. Karena lebih kecil ya, maka dia berada di dalam jadinya. Kuadratnya 8 plus Y2-nya 1 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. 8 kuadrat hasilnya 64 plus 1 kuadrat sama dengan 1 sama dengan 49. 46 plus 1 64 plus 1 sama dengan 65 dan hasilnya 49. 65 lebih besar dari 49. Kesimpulannya, karena nilai lebih besar dari substitusi, maka letak desa Amet berada di luar radius bahaya erupsi Gunung Agung. Ya, bagaimana yang lainnya sudah paham? Ke kuis, kuisnya ada 4 nomor. Nanti silahkan kalian kerjakan sesuai dengan yang tadi sudah kita bahas sama-sama. Terima kasih ya. Silakan ini kalian kerjakan, tulis jawabannya saja untuk melihat kemampuan kalian masing-masing. Tadi yang sudah kita bahas hari ini. Nah, silakan. Ya, soalnya sudah ada di papan di depan. Silakan kalian langsung ya mengerjakannya saja. Selanjutnya. pembelajaran hari ini dan apa yang belum kalian pahami pada
mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih